sama Jeronimo FM dan juga teman-teman ada Mas Abe dan juga Mas Caleb ya. Yes. Dan ini kan ceritanya nih ngobrol-ngobrol bukan sembarang ngobrol, cakep pantun nih ceritanya. Apa tuh? Apa tuh? Enggak, jangan dilanjutin. Enggak dilanjutin. Bukan palang pintu saya sini ya. Bingung ntar. Jadi ini kan kebetulan Mas Caleb sama Mas Abe. Yes. Ini lagi punya satu anak baru. Bisa dibilang anak gak sih, karya gak sih? Bisa. Betul. Bener gak sih, Bang? Masuk. Bener. Anak kan ya. Karena Yes. kan kalau kemarin-kemarin mungkin backstory sedikit kan, kalau mungkin teman-teman Kancah Muda semua yang nonton nanti lihat juga pasti ngerti nih kalau ternyata seorang Caleb ini kan udah punya banyak lagunya nih. Ya kan, udah pasti tahu kan. Habis itu di baliknya juga ada Mas Abe yang ternyata juga membantu setiap prosesnya, bener kan? Betul juga nggak? Betul. Dan kali ini ada satu karya baru dan ini malah justru karyanya Mas Abe berarti ini bisa bilang. Betul banget. Yang menjadi garda depan kali ini adalah Mas Abe. Iya nih aku disuruh di depan sekarang tuh kan. Aku di belakang dulu. Bolak-balik. Dan judulnya adalah, ini baca gimana sih enaknya? Something atau something? Something about love. Yes. Kan tulisnya pakai U tuh. Yoi. Something atau something? Something about Sama love. kok. Something about love. Something about seru. love. Banget. Itu di belakangnya juga ada tulisannya love ini ya. Pas banget. Banget. Nah, mungkin sedikit kalau aku sih mau penasaran sih sebenarnya. Penasaran kayak kenapa akhirnya menggarda depankan AB ini sebagai garda depan kan. Iya dong, kan jadi garda depan ya. Dia kan Baik. awalnya kan bela negara AB featuring Caleb G dan juga Rai. Nah, kenapa nih akhirnya memutuskan deh AB aja deh yang di depan gitu ceritanya. Boleh cerita dikit nggak? Boleh dong. Jadi ceritanya tuh sebenarnya pas kita lagi bikin lagu ini tadinya tuh aku sempat berpikir untuk kayak ya udahlah nggak usah dikeluarin, tadinya mikirnya gitu. Cuman setelah ngobrol sama Caleb sama tim semua yang ada kayak nggak sih, ini lo mesti kasih denger ke semuanya sih bahwa ada lagu ini gitu. Oke. Jadi dan ini jadi apa ya, bentuknya jadi kayak bener sih ini bener-bener debut pertamaku, dan aku terhormat banget bisa kolaborasi bareng-bareng sama Caleb dan juga sama Rai ya. Oke, ini berarti beneran baru pertama kali? Debut iya, sebagai singleku sendiri, betul. Debut sebagai single ya, yang benar-benar punya sendiri ya? Iya. Nah oke, berarti ini debut pertama, ditulis sendiri langsung sama AB berarti? Hari itu kita tulis ada berlima, ada aku, ada Caleb, ada Edo Abraham, Tiffany Helia, sama satu lagi Rai. Oh berarti memang kita berlima. Rai ini juga terlibat dari awal proses pembuatan berarti sebenarnya? Yes, Rai itu ada di jadi sebenarnya awalnya tuh lagunya ceritanya kita udah bikin dulu berempat. Sampai akhirnya satu waktu aku lagi bareng-bareng sama Rai gitu, terus kita ngobrol-ngobrol, lo lagi ngerjain apa Be gitu, terus kemarin kita lagi bikin lagu ini nih gitu. Terus kayak baru sebentar banget dia dengerin, terus dia langsung copot headphones gitu, dia bilang kayak gue mesti nge-rap di sini sih, katanya gitu ceritanya. Akhirnya ketemulah kita semua di studionya Passion Vibe waktu itu. Semua Caleb untuk pertama kali ketemu sama kakaknya. Setelah sekian lama ya, setelah bertahun-tahun saya mencari kakak saya, saya dipertemukan di studio Passion Vibe. Bertemu dengan saudaranya ya. Bener, akhirnya kayak ketemu gitu kan, terus disitulah sebenarnya kayak chemistry semuanya tuh langsung nyampur gitu. Jadi akhirnya terjadilah si lagu Something About Love ini. Berarti kalau bisa dibilang ini proses awalnya justru malah si Rai yang kayaknya menawarkan diri ya kan? Yes, benar. Berarti awalnya belum ada lirik rapnya berarti? Belum awalnya, belum ada. Waktu itu awalnya belum ada gitu. Sampai akhirnya ya itulah buat kita spesial musik tuh karena it reach people gitu. Itu tuh menjangkau banyak orang gitu. Sampai tiba-tiba ada salah satu teman kita dalam hal ini Rai gitu, dia langsung kayak gue mesti ada di sini. Please gue put me here. Dia langsung gitu. And then langsung udah tuh semua berjalan gitu aja, langsung ketemu di studio segala macem. Langsung hari itu juga dia masukin rapnya, aduh udah. Kita tuh yang denger kayak gitu, bener-bener kayak keren banget. Heboh sendiri lah pokoknya di waktu itu di studio gitu. Jadi amazed sendiri sama waktu ngisi rapnya ya? Bener. Tapi format awalnya berarti memang sudah R&B kayak gini atau?
Sudah. Habis itu kalau baru. Itu udah. Oh, berarti memang. Jadi kalau awalnya banget mah, awalnya tuh aku suka live di Instagram kan kalau pas lagi bikin beat atau bikin lagu gitu bareng-bareng biasanya sama anak-anak juga. Hari itu karena kondisi kita lagi pada pandemi, waktu itu masih ketika lagi pandemi itu, kita semua di rumah kita masing-masing. Aku di studio, Caleb di rumahnya gitu kan. Sampai tiba-tiba aku lagi live Instagram, tiba-tiba Caleb masuk. Dia bilang, apaan tuh? Katanya gitu. Ini keren gitu. Terus berlanjutlah dari Instagram kita pindah ke Zoom. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus di situ kita jadinya nulis lirik tuh semua di via Zoom gitu. Oh iya. Online. Justru berarti sebenarnya kalau ini jadi singlenya AB, justru malah yang memotivasi ini keluar justru malah teman-teman AB dan sebenarnya. Itulah juga ajaibnya musik. Tapi kenapa bisa sama-sama menguatkan? Makanya kenapa jadi kayak nggak ngemantepin diri sendiri buat bikin terus itu kayaknya ini jadi singleku deh. Kenapa harus dimantepin sama teman-temannya yang lain? Kenapa tuh? Apa ya sebenarnya lebih kayak sebenarnya bukan yang nggak mantep gitu sih. Maksudnya kayak kita tuh lebih kayak keluarin nggak ya? Gitu lebih kayak ya nggak ya? Karena sebenarnya itu ini tentang cerita pribadi sebenarnya tadi. Dan kita sebagai teman-teman kan pasti support banget. Apalagi kayak enggak bukan gitu. Kurang nih. Kurang. Enggak masuk. Oke. Enggak bisa gue sentuh emosionalnya. Oke, enggak apa-apa. Silakan. Enggak. Tapi benar maksudnya kan kita kan juga kan bentuknya support banget kan gitu kan. Kan materinya bagus dan ini menceritakan ceritanya KAB gitu loh. Biar nyampe dong cerita lo ke masyarakat kan. Baik. Ya kan menyampaikan pesan baik, man. Good vibes only, man. Good vibes only. Tapi akhirnya sebenarnya di balik lagu ini sebenarnya apa yang pengen ceritain seorang AB sih sebenarnya. Kalau ini ngomongin cerita pribadi ya, pasti ada sesuatu yang menarik untuk ceritain dong pastinya. Udah pasti ya, menyangkut seorang gadis ya, pasti ya. Boleh. Kasih tahu. Oke. Kasih paham. Jadi gini teman-teman Jeronimo ya. Jadi parah nih gue biasanya gue yang ngisengin Caleb kalau pas lagi interview, sekarang dia yang jadi kita kan supportnya di belakang layar. Jadi ceritanya tuh gue pernah lah suka sama seorang cewek gitu. Ibaratnya sekitar 14 tahun mungkin kita nggak ketemu gitu, sampai akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi dengan kondisi yang berbeda, tapi kayak perasaan gue masih seperti dulu nih gitu ceritanya. Tapi dan ibaratnya di dalam kesempatan yang sekarang itu tuh maksud gue di kesempatan yang kemarin. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Jadi di kesempatan kemarin ibaratnya gue mencoba gitu untuk menyampaikan ini semua rasa gue gitu. Tapi gue sebenarnya masih ibaratnya kayak gue masih ragu-ragu gitu loh, kayak apakah dia adalah orang yang tepat buat gue. Makanya jadilah si Something About Love ini. Oke, 14 tahun udah tapi waktu selang itu keep in touch gak? Enggak, kan udah 14 tahun enggak. Udah, iya. Goreng terus, sikat, baik. Oke, berarti 14 tahun gak ketemu, gak keep in touch, habis itu kayak pertama kali ketemu lagi, akhirnya muncul perasaan yang sedikit berbeda gitu ya. Iya, agak aneh. Gimana sih ini? Maksudnya nih gimana sih ini? Maunya gimana sih ini? Benar. Oke. Makanya semuanya tuh tertuang di dalam liriknya si Something About Love itu. Gitu. Tapi kalau dari liriknya kayak Anda sepertinya adore banget sama sosok ini ya sepertinya. Keren. Ini keren nih memang Mas Ipam. Jadi memang sebenarnya apa ya, kayak misalkan ketika lo ketemu lagi gitu sama apa ya gue bilangnya, mungkin kayak your crush gitu di masa sebelumnya di sebelumnya gitu, waktu sebelumnya. Terus kayak lo tiba-tiba menemukan dia tuh jadi sosok yang kayak wah masih gokil ya, masih keren, tambah keren apa segala macam gitu. Terus ya makanya di lagu itu tertuang mungkin gara-gara matanya yang buat gue tidak bisa menuturkan tidak bisa berbohong. Iya benar. Senang Mas Ipam, senang tuh lihat. Gestur berubah. Iya. Boleh lihat Instagramnya nggak Mas nanti? Soalnya iya relate juga sih. Mungkin banyak juga kanca muda mungkin yang nggak kerasa kayaknya pernah nih nemuin kayak gitu. Mungkin kerasnya waktu SMA ternyata baru punya kesempatan ketemunya di momen bertahun-tahun setelahnya kayak gila ternyata memang masih ya. Cuman begitu melihat ke kanan kayak waduh, sudah tidak bisa dimiliki. Waduh. Bukan karena kesempatan, karena kita sudah punya
gandengan kadang-kadang kayak gitu. Yang ya, sulit kan kayak mungkin gitu. waktunya nggak pas ya mungkin. Waktunya nggak pas, tapi tetap jadi keras kan, namanya adore kan bebas ya kan, nggak apa-apa. Mengagumi kan ya. Batasannya luas gitu. Nah, cuman kalau mungkin Kanca Muda ini bisa cek di YouTube juga. Ini juga kalau misalnya di searching Google udah keluar liriknya juga. Karena kenapa tadi aku langsung concern ke liriknya, karena di situ ditambah lagi sama Rai, bagian partnya Rai yang jelas menjelaskan bagaimana si wanita ini berhasil membuat AB ini tergila-gila. Bener nggak sih sebenarnya? Tapi kalian sendiri nyangka nggak kalau partnya ternyata partnya Rai bakal seintu itu sama ceritanya Wah itu kamu gitu? Kita sih nggak ada yang ngira sih waktu itu pas lagi partnya Rai bisa begitu sih, kita nggak ada yang ngira karena hari itu tuh udah langsung ketemuan di studio gitu. Jadi dia ngobrol dulu, Rai tuh nanya kayak ini berarti ceritanya tentang ini ya, angle-nya ini ya, oke. Terus habis itu dia langsung masuk studio, gue udah ada kata-kata nih kayak gini gitu. Oke. Rai langsung gitu, langsung masuk. Iya. Tapi seksi banget sih ya, bodinya kayak. Rainya, oh Sarah. Bukan Rainya dong. Maksudnya lagunya ini kalau misalnya imajinasinya kemana-mana kelihatan seksi banget ya kan, badannya kayak Selo ya kan, kalau jalan kayak Jello gitu kan. Seru. Tapi sebenarnya akhirnya kalau AB sendiri ini kan sebagai debutnya AB sebagai single nih. Sebenarnya menaruh harapan apa sama single atau karya pertamanya AB ini sebenarnya? Kalau aku tuh sebenarnya sebagai pelaku industri dan juga pengen ngeramein ini ya, lebih ngeramein warna musik di tanah air ya, karena ketika aku mulai karirku dulu sebagai pencipta lagu atau juga sebagai komposer tuh warna musik kita tuh belum sebanyak ini gitu, sampai akhirnya bisa, aku senang banget sih bisa jadi salah satu orang yang bisa meramaikan, menambah warna lagi gitu di musik Belantika Musik Indonesia tanah air. Oke. Berarti akhirnya memberikan warna baru ya. Tapi memang AB sendiri memang senang banget sama R&B atau? Aku seneng banget sih. Dulu dicekokin sama Caleb. Oh, oke. Kebalik gak sih? Kebalik gak sih? Kebalik gak sih? Apaan sih? Tapi ini beneran kalau ngomongin R&B yang mencekoi siapa, yang dicekoi siapa sih sebenarnya? Kalau hubungan antara Caleb dan AB ini sebenarnya. Jadi aku tuh yang dicekokin guys. Yang dicekokin malah Caleb ya? Nih makan gitu. Enggak gitu. Maksudnya kan untuk kebaikan gitu. Untuk kebaikan. Baik untuk kebaikan. Berarti harapannya memang memberikan warna baru. Terbuka untuk di ini enggak, di remix bootleg enggak ini? Kan biasanya kalau lagu baru viral gitu terus di remix bootleg gitu. Kalau dari kita sih masalah kreativitas kita nggak menghalangi. Oke, jadi terbuka ya. Boleh lah ya. Boleh. Tapi kalau menurut Caleb sendiri, ini kan akhirnya juga di karya ini kan juga terlibat juga dari awal akhirnya memberikan support. Menurut kamu sendiri si Something But Love ini kayak gimana sih menurut kamu nih? Gue seneng sih sama Something About Love gitu, apalagi jujur. Apalagi KB jujur, ini harus jujur ya. Iya benar ini jujur ya. Tapi jangan nangis. Oke. Janji nggak nangis ya. Janji ya. Janji ya. Gue sih sebenarnya seneng banget karena sebenarnya lagu ini benar-benar bisa menggambarkan perasaannya KB gitu kan. Apalagi KB bisa rilis ini sebagai single kan. Jadi orang-orang tuh bisa tahu sebenarnya tuh KB tuh gimana sih, kayak lewat lagunya, lewat musiknya. Ternyata semanis apa KB kalau lagi jatuh cinta. KB ini gue jujur ya, Bang AB ini orangnya manis banget. Apalagi masalah tentang ya di semuanya lah, dari musiknya dari segala macam. Dan apalagi kalau misalkan dia lagi jatuh cinta, gue bener-bener ngerasa gila nih sedap banget sih gitu. Tapi I'm available kok guys. I'm available. Kayak misalkan menurut gue ya kalau misalkan Bang Abe bisa menjatuhkan hati ke seorang itu berubah banget sih. Oh gitu ya. Oke, buat teman-teman langsung itu men. Manjaronimo semua langsung. Jadi di satu sisi gue seneng banget sih dia bisa rilis single gitu. Ini bromance banget ya. Bromance banget ini ya. Bromance banget nih. Bentar, kameranya kotor. Iya. Bromance banget. Ubu banget nih. Jadi emang akhirnya, karena kan kalau misalnya di karya-karya sebelumnya kan biasanya Caleb nih yang dibantu sama AB ini. Nah sekarang gantian nih. Ketika udah di posisi ini sebenarnya menurut AB sejauh apa sih seorang Caleb akhirnya membantu sama nge-support karya pertama kamu sejauh apa sih sebenarnya? Jadi menurut gue jadi sebuah tonggak sejarah juga. Ini kita mau ceritain apa nih? Ini naskah proklamasi atau gimana nih? Karena maksud gue
Kenapa jadi naskah proklamasi? Ya itu bahasanya pakai tonggak sejarah kan. Sulit ini kayak pelajaran geografi dan sebenarnya sejarah dong harusnya. Kenapa geografi? Kenapa jadi geografi atau tonggak sejarah dong? Oke, lanjut gimana? Sebenarnya itu karena apa ya? Maksudnya buat kita tuh musik tuh jadi apa ya? Jadi perjalanan hidup gitu ya. Jadi kayak dari awalnya aku mungkin yang bantuin Caleb di belakang gitu kan. Terus sampai sekarang sosok sedih. Gak usah nangis, tenang. Enggak, gue mau cegukan. Dan ini di segmen ini kita punya ini surprise untuk Abi. ya. Kita sudah menghadirkan. datang. Ada yang masuk. Tiba-tiba datang. Ada yang masuk. Enggak ada yang masuk. Sponsor masuk. Kita yang seneng ya kita kelihatan. Oke. Enggak ada sponsor. Oke, jadi sebenarnya ya karena menurut gue tuh penciptaan lagu tuh jadi kayak perjalanan hidup gitu loh. Di saat yang awalnya gue dan tim lebih banyak untuk bantuin Caleb gitu sampai akhirnya kayak Caleb yang akhirnya juga ikut, bahkan di lagu gue ini jadi Caleb yang ikut ngedevelop gitu, makin udah gue melihat Caleb jadi sosok pribadi yang jauh lebih matang gitu lah. Kasih. Cara ngelihatnya juga lebih luas, semua juga asik. Bagus lah. Iya. Kayaknya abis ini ada nanti di cancel. Oke, thank you. Iya, oke. Jadi emang ini support sistemnya kan seperti itu. Jadi karena prosesnya simbiosis mutualisme yang menyenangkan ya. Boleh tepuk tangan penonton kan di sini, boleh tepuk tangan. Ya, semua penonton tepuk tangan ya, silakan. Kita ada penonton bayaran sebenarnya di sini. Kita juga di sini banyak banget nih. Kita ada penonton bayaran sebenarnya di sini. Jadi ada dari mana? Pondok Indah. Wih, pas banget bener. Ini Pondok Indah. Oh, ini Pondok Indah tuh. Iya, itu Pondok Indah. Pas banget. Oke. Mungkin terakhir dari Abi dan juga Caleb sendiri sebenarnya hal terbesar setelah ini kan kalau bisa dibilang mungkin di sini adalah ini kan walaupun ini singlenya Abi nih, cuman emang akhirnya prosesnya terlibat satu tim dan banyak orang. Nah, next kalau dari Abi sendiri setelah ini sebenarnya kau pengen ngelakuin apa lagi? Kedepannya apa lagi nih yang mau kamu rencanain lagi kalau ngomongin berarti kalau ngomongin karir lagu ya? Bermusik ya? Asik, kalau karir bermusik kayaknya saya akan mendirikan sebuah hotel isinya untuk musik. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri, gue akan ngerilis juga sih pastinya ada beberapa karya-karya lagi di depan sana, dalam waktu di tahun ini juga. Dan di tahun ini juga sebenarnya kita lebih kayak fokus dari label Passion Vibe itu bakalan keluarin ada artis baru kita juga kan, Rod Garcia bakalan keluarin lagu. Next Caleb akan keluar lagu after that. Abis Rod Garcia, and then terakhir ada gue. Bakalan lagu terakhir buat penutup di akhir tahun. Oke. Mantap. Jadi sukses terus buat kalian ya. Terima kasih. Semoga lagu ini bisa menginspirasi mungkin banyak orang yang ternyata nggak sadar kalau ternyata dia tuh ketika ngelihat satu sosok lama ternyata masih ada yang apa ini kok bergetar semua ini? Apa ini gitu. Apa itu? Apakah aku cacingan? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Iya, ternyata ada gejolak-gejolak yang masih sama. Cakep. Mas Ipam. Gejolak-gejolak yang masih sama. Cakep. Lanjutin. Ya sebentar kita ada penelpon nih. Halo. Ya. Oke, thank you waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas kembali. Thank you dan sukses terus buat Abi dan juga Caleb. Thank you. Love Jogja and you. Bye-bye. Hai Kaca Muda, aku Caleb J. Aku Bela Negara AB. Kamu lagi dengerin 106,1 Jaringan FM, The Real Sound of Jogja. Love Jogja and you. The Real Sound of Jogja, Geronimo FM.